kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang alur laut Kepulauan Indonesia. Silakan didengarkan dan dicermati. Terima kasih. Nama saya Devina, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan sejarah alur laut Kepulauan Indonesia. Pada tahun 1996, pemerintah Indonesia mengusulkan kepada International Maritime Organization tentang penetapan alur laut Kepulauan Indonesia beserta cabang-cabang lain perairan Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu International Maritime Organization. Jadi International Maritime Organization itu bergerak di bidang keselamatan laut Organisasi Maritim Indonesia yang didirikan pada tahun 1948 melalui PBB. Mereka juga merupakan badan khusus PBB yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan aktivitas pelayaran dan penjagaan polusi di laut oleh kapal. Pada tanggal 19 Mei 1998, sidang pleno MSC 69 International Maritime Organization secara resmi telah menerima 3 jalur alur laut Kepulauan Indonesia yang diusulkan oleh Indonesia. Pada tahun 2002, setelah melalui proses yang panjang, konsep alur laut Kepulauan Indonesia yang diusulkan oleh Indonesia akhirnya mendapatkan persetujuan dari negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan International Maritime Organization. Itulah sejarah singkat alur laut Kepulauan Indonesia. Terima kasih. Kemudian akan dilanjut oleh Najwa. Perkenalkan, nama saya Najwa Tias. Di sini saya akan membacakan pengertian alur laut Kepulauan Indonesia. Alur laut Kepulauan Indonesia adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu. Perkenalkan, nama saya Ayu Salsabila Purjani. Saya dari kelompok 1 akan membacakan pembagian alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI. Alur laut Kepulauan Indonesia yang pertama melintasi Laut Cina Selatan, Selat Kalimantan, Laut DKI, lalu Selat Sunda. Alur laut Kepulauan Indonesia yang kedua melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Jawa, lalu Selat Lombok. Alur laut Kepulauan Indonesia yang ketiga melintasi Samudra Pasifik, Selat Maluku, Laut Seram, dan Laut Banda. Sekarang akan saya lanjutkan materi selanjutnya. Beberapa hak dan kewajiban kapal pesawat udara asing saat melintasi alur laut Kepulauan Indonesia. Yang pertama, kapal pesawat udara asing yang melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan harus melintas secepatnya melalui atau terbang di atas alur laut kepulauan dengan cara normal, semata-mata untuk melakukan transit yang terus-menerus, langsung, cepat, dan tidak terhalang. Yang kedua, kapal atau pesawat udara asing yang melaksanakan lintas alur laut kepulauan selama melintas tidak boleh menyimpang lebih dari 25 mil laut ke sisi dari garis sumbu alur laut kepulauan dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara tersebut tidak boleh berlayar atau terbang dekat ke pantai kurang dari 10% jarak antara titik-titik yang terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut kepulauan Indonesia tersebut. Kemudian potensi ancaman masing-masing alur laut kepulauan Indonesia. Keberadaan jalur ALKI atau alur laut kepulauan Indonesia membawa berbagai potensi kerawanan, keamanan, dan pertahanan, baik berupa ancaman militer dari negara lain yang menggunakan alur laut kepulauan Indonesia sebagai jalur pelayaran komersial dan militer maupun kerawanan lain seperti pencemaran lingkungan laut, penyelundupan, pembajakan, terorisme, perdagangan manusia atau trafficking, penyusupan, dan gangguan pelayaran dalam negeri. Perkenalkan, nama saya Sabina sendiri. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai batas wilayah laut Indonesia. Wilayah laut Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama, lautan teritorial yang memiliki panjang sepanjang 12 mil laut dari garis panjang kepulauan dengan kedalaman penuh dan negara pantai. Yang kedua, zona tambahan sepanjang 12 mil. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif sepanjang 200 mil. 350 dengan landasan benua, eksekutif dari ekonomi
di negara pantai dan tidak ada hak politis. Kemudian lautan lepas merupakan eksploitasi diatur oleh Badan Negara Internasional. Perkenalkan, nama saya Putri Patricia. Saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk muka bumi di dasar laut. Perlu kita ketahui bahwa bentuk muka bumi di dasar laut tidak dapat dilihat secara langsung. Dan ini adalah gambar bentuk muka bumi di dasar laut. Yang pertama yaitu landasan sungai. Landasan benua adalah daratan yang berada di dalam laut dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Dan landasan benua ini merupakan relief laut yang dekat dengan garis pantai. Yang kedua yaitu daerah benua. Daerah benua memiliki kedalaman lebih dari 200 meter. Dan daerah benua ini merupakan perpanjangan dari landasan benua. Daerah benua memiliki kemiringan 4-6%. Selanjutnya yaitu tanjakan benua. Tanjakan benua adalah tanjakan yang berada di antara benua dan juga samudra, yang dimana tanjakan benua ini merupakan tempat yang paling banyak mengendapkan sedimen yang dibawa oleh air laut. Selanjutnya yaitu daratan abyssal. Daratan abyssal adalah daratan yang ada di dalam laut dengan kedalaman 4.000 sampai 6.000 meter. Selanjutnya yaitu palung samudra. Palung samudra merupakan kepungan topografi dasar laut yang relatif sempit. Jika dilihat dari ujung ke ujung sangat panjang, dan bentuk palung samudra ini adalah kerucut. Selanjutnya yaitu punggung laut. Punggung laut adalah bentukan punggungan laut yang agak datar. Dan yang terakhir yaitu gunung laut. Gunung laut adalah sebuah gunung yang naik dari dasar laut tidak sampai ke permukaan laut. Dan ini bukanlah sebuah pulau. Oke, buka sesi pertanyaan. Oke, sekian dari penjelasan kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ayo, nama dan kelompok ya. Kalian mau bertanya sendiri atau ibu panggilkan namanya? Itu kalian yang milih. Ayo, ada? Berarti menunggu ibu yang manggil ya. Siapa ya yang beruntung ya? Ibu panggil namanya. Tiara. Ayo, sebutkan nama dan kelompok. Kalau belum ada, berdiri dulu. Hah? Belum ada, berdiri dulu sampai ada. Boleh pertanyaan, boleh kesimpulan yang kamu dapat dari menyaksikan presentasi temanmu. Kalau belum ada dua-duanya, silakan berdiri sampai ada ya anakku. Ayo, berdiri dulu. Nah, lanjut. Suset. Nama dan kelompok. Perkenalkan, saya Sisati dari kelompok juga. Saya ingin menanyakan apa bentuk contoh potensi ancaman dari alam laut di luar Indonesia. Ada lagi? Pertanyaannya adalah contoh bentuk ancaman alur laut kepulauan Indonesia. Oke, bagus. Lanjut. Yang kedua, ada? Sebelum ibu panggil. Ada? Rian. Ayo. Perkenalkan, nama saya Rian dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, wilayah Indonesia dilalui oleh arus laut kepulauan Indonesia atau ALKI yang menjadi peluang sekaligus ancaman. Salah satu ancamannya terkait keamanan laut. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Oke, silakan duduk. Cara mengatasinya ya. Lanjut. Itu kan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Minimal 6. Boleh lebih. Paling enggak minimal 6. Satu-satu. Gideon. Apa Bu katanya lagi?
Nggak peka dia. Gideon, kelompok? Ayo. The question. Belum ada? Oke, masih berdiri ya. Ribi. Ayo. Agak kuat sedikit suaranya anakku. Udah sarapan Ribi? Belum? Belum nakku? Udah, agak kuat sedikit suaranya, nggak dengar. Perkenalkan, nama saya Rijal Bintang. Hah? Saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, hukuman apa yang akan diberikan jika orang lain melakukan kepulauan Indonesia? Belum paham Ibu. Apa tadi, ulangin aku? Hukuman apa yang akan diberikan? Hukuman. Iya, hukuman. Hukuman yang diberikan Jika orang lain melanggar batas alur laut kepulauan Indonesia. Oke, bagus. Silakan duduk. 1, 2, 3. Masih 3. Ayo, silakan aku. Nama kelompok. Ya. Ella kelompok. Halo, perkenalkan saya Ella dari kelompok 6. Saya ingin menanyakan tentang apakah ada peraturan di Indonesia tentang alur laut kepulauan Indonesia ini di dalam peraturan pemerintah. Kalau ada bisa disebutkan contohnya peraturannya. Oke, bagus. Silakan duduk, Ella. Udah ada Tiara sama Gideon? Ya, ayo Gideon. Perkenalkan, nama saya Gideon Ginting, saya dari kelompok 6. Bagaimana posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia? Terima kasih. Boleh. Bagus pertanyaannya ya. Ayo, nama dan kelompok. Ya. Perkenalkan, nama saya Mariana, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, kalau misalkan ada kapal transit dari luar yang masuk ke Indonesia, jalur laut mana yang biasanya mereka lalui? Dan bila ada kapal asing yang masuk tanpa izin, apa Pelan-pelan sanksi? nakku. Pelan nakku. Ya. Ayo. Kalau misalkan ada kapal transit dari luar yang masuk ke Indonesia, jalur laut mana yang biasanya mereka lalui? Dan bila ada kapal asing yang masuk tanpa izin, apa sanksi dan undang-undang mana yang mengaturnya? Oke, silakan duduk. Ayo Tiara. Berarti ada yang 2 nanti ya. Mana tahu Boas nanti 2. Ayo. Ayo Tiara. Gak dengar ibu naku. Apakah sudah ada negara yang melanggar peraturan kepulauan laut Indonesia? Jika ada, silakan. Oke, silakan duduk. Iya, nggak apa-apa, udah berhubungannya ini semua. Nanti kan nggak apa-apa. Oke. Udah ada habis? Masih ada lagi Jericho? Enggak? Dian, masih ada Dian? Ada? Ayo. Cukup? Tapi gini nakku. Oh, enggak. Ini banyak kali yang pertanyaannya dampak negatif ya.
Ya, dari ibu dampak positif lah dari poros maritim ini. Apa dampak positifnya bagi Indonesia? Ya, ini negatif semua ini yang pertanyaannya ini semua. Ya. Oke, ayo yang paling boleh siapa yang menjawab sebutkan namanya ya anakku. Nama saya misalnya Boas akan menjawab pertanyaan Suset. Nah. Ibu udah suka penampilan PowerPoint-nya, ada tentang Alki yang pertama, itu udah ibu checklist udah lengkap. Yang kedua tentang zona tadi yang garis teritorial, zona ekonomi eksklusif itu udah ibu checklist udah. Kemudian bentuk buka bumi di dalam bumi itu juga udah tadi ya. Ya ini yang kedua. Yang ketiga, satu lagi yang belum nakku. Satu lagi coba lihat di buku cetak kalian tentang halaman, kalau nggak salah halaman 7 sama halaman 10 itu 7 ya. Halaman 7 kelas 11. Halaman 7. Ini udah halaman 7 batas wilayah yang ini kan. Halaman 10. Itu belum satu lagi zona neritik, ocean itu satu lagi yang belum ya. Untuk kelompok ini pengertiannya di sini terus gambarnya tinggal ditampilkan satu lagi yang halaman 10. Sudah? Ini yang belum. Kalau ini udah lengkap ibu rasa. Dan yang duduk yang tidak presentasi sama yang presentasi ini boleh digambar atau boleh di print, tempel di catatanmu. Pilihlah, boleh kalian gambar atau boleh kalian print. Yang penting ada ini di catatanmu. Ngerti? Karena ibu dua versinya, boleh dia gambar, boleh di print. Yang penting ada di catatan. Gambarnya tadi ada 4 ya. Yang pertama Alki, yang kedua tentang zona laut tadi, kemudian bentuk muka bumi, kemudian satu lagi yang halaman 10. Ya. Halaman 10 tadi. Iya, karakteristik wilayah perairan Indonesia. Jadi ada 4 gambar ditempel di catatan kamu print. Boleh print, boleh gambar sendiri. Itu dia. Nanti udah terakhir untuk menambah nilai, itulah kalian foto kirim ke GCR. Ayo, yang sudah bisa. Pokoknya kita siapkan aja ini ya, biar nanti tinggal mata pelajaran kelas 10 ya. Karena waktu itu kan belum totalitas sekali kita belajar waktu daring, makanya ibu buat pelajaran kelas 10 juga. Ayo semua menjawab ya anakku. Perkenalkan, nama saya sebenarnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Suzette kelompok 3. Oke. Pertanyaannya, bukan contoh dari potensi ancaman alur laut Kepulauan Indonesia. Jawabannya, adanya pencemaran lingkungan laut, pembajakan, penyelundupan, pembajakan terorisme, perdagangan manusia, penyusupan dan gangguan pelayaran dalam negeri, khususnya Indonesia. Udah set. Oke. Ayo lanjut, nakku. Shirley udah. Pertanyaan yang diajukan dari Tiara mengenai negara yang sudah melanggar ALKI. Negaranya itu Filipina, Vietnam, dan Malaysia.
Oke. Lanjut. Perkenalkan nama saya Boas. Di sini saya menjawab pertanyaan dari Ella. Dan Ella, apakah ada peraturan tentang hal ini di undang-undang? Jawabannya ada, yaitu di Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan juga PPRI Nomor 37 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang ditetapkan. Terima kasih. Oke, bagus. Terima kasih atas jawabannya. Saya menerima jawaban tersebut dengan amat baik. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu apa yang terjadi jika ada kapal yang melanggar alki. Yang terjadi jika ada kapal yang melanggar alki, kapal itu akan diusir dan kapal itu akan Indonesia akan mengangkat senjata untuk mengusir kapal itu yang melanggar pada laut kepulauan Indonesia atau yang datang tanpa izin apabila ada kapal yang mengambil ikan tanpa izin juga, dan akan ada peringatan. Dan jika kapal itu tetap melanggar, kapal itu akan ditembak dan ditenggelamkan. Oke, ya, bagus. Terima kasih yang sudah menjawab. Saya sangat suka dengan jawaban. Ibu juga suka. Ayo, tinggal 1, 2, 3, 4. Perkenalkan, nama saya Nazwa Cahaya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dia, yaitu bagaimana cara mengatasi ancaman keamanan laut di Indonesia. Yaitu dengan cara memperbaiki sistem radar, juga memperbanyak kapal untuk patroli di laut agar tidak ada celah bagi berusaha yang akan masuk ke Indonesia. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Boas. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gideon, yaitu bagaimana posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Iya. Indonesia berwujud negara kepulauan, memiliki lautan luas dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Posisi geografis Indonesia berada di daerah Khatulistiwa, berada di antara dua benua, Asia dan Australia, berada di antara dua samudra, Pasifik dan India. Mudah diduga sejak zaman kuno, lokasi kepulauan Nusantara ini telah menjadi sebuah lokus persilangan alur lalu lintas laut yang menghubungkan benua timur dan barat. Menariknya, berdasarkan analisis para pakar, ditaksir sekitar 90% perdagangan global yang melalui laut, di mana 40% diantaranya melewati perairan Indonesia. Ini berarti posisi Indonesia sampai kapanpun juga akan selalu menjadi tempat strategis dalam tata perdagangan dunia. Karena itulah Indonesia berupaya menjadi poros maritim dunia. Poros maritim dunia ialah agenda pembangunan Indonesia yang boleh dikata baru oleh Presiden Joko Widodo. Konsep ini disarankan pada masyarakat internasional saat pertemuan East Asia Summit ke-9 di Naypyidaw, Myanmar pada 13 November 2014. Terima kasih. Saya Gideon, terima kasih atas jawabannya.
Oke, bagus, Boas. Kawan saya sendiri, saya akan menjawab pertanyaan dari Mariana mengenai jalan laut yang dilalui, yaitu alur laut Kepulauan Dua, yaitu yang melintas melalui Laut Sulawesi, Selatan Makassar, Laut Jawa, Selatan dan Selatan Lombok, dan sanksi yang di UUD tertulis pada Undang-Undang 2000 ayat 76. Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud akan dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun. Terima kasih jawabannya sudah cukup jelas. Oke, bagus. Ayo, yang terakhir apa dampak positifnya, nakku? Dampak positif yang kita dapat karena posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Apa manfaat bagi kita? Apa keuntungan kita lah? Karena kita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, jangan negatif-negatif aja, kita cari tahu positifnya. Kan itu dibuat oleh Bapak Presiden. Apa sih manfaatnya untuk kita Indonesia? Indonesia itu lebih luas mana? Laut atau darat? Laut. Berapa bandingnya? Hah? Berapa perbandingannya? Berapa perbandingannya? Yang di depan laut banding darat? Lah. Berapa perbandingannya, nakku? Laut banding darat? Iya. Iya, 70 banding 30. Tapi kenyataannya gimana, nakku? Angkatan kita lebih banyak mana? Angkatan darat atau angkatan laut? Angkatan darat. Itu kekurangan kita ya. Makanya untuk penerimaan kalau bisa angkatan laut lebih banyak untuk melindungi laut kita, untuk ketahanan kita lah gitu. Oke, apa tadi manfaatnya? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Oke, saya menjawab pertanyaannya. Dampak positif dari Indonesia sebagai poros maritim dunia. Lokasi Indonesia menghubungkan antara Eropa Timur Tengah dan Asia Selatan atau India dengan Asia Timur atau Jepang dan Cina melalui perairan Indonesia. Dengan lokasi strategis banyak kapal dagang yang lewat di perairan Indonesia, terutama di Selat Malaka, Indonesia. Mudah berdagang dengan negara lain. Hasil produk Indonesia mudah dipasarkan dan Indonesia juga mudah melakukan impor barang dari negara lain. Banyaknya pedagang dari negara lain sejak masa perang sejarah menimbulkan banyak pengaruh dari luar, terutama dari Cina, India, dan Arab. Agama Islam, Hindu, dan Buddha masuk melalui jalur perdagangan ini. Akibat dari pengaruh ini, Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam. Inovasi di antara dua samudera juga membuat Indonesia menjadi pertemuan arus. Arus laut ini membawa banyak mikroorganisme laut yang menjadi makanan ikan. Akibatnya ikan beraneka jenis bisa ditemukan di Indonesia dan menjadi penopang kegiatan perikanan. Atau jawaban pendeknya itu dampak positifnya berkembangnya perdagangan di Indonesia, beragamnya budaya yang ada di Indonesia, dan banyak ikan yang hidup di laut Indonesia. Terima kasih. Masih ada lagi tambahan lagi. Apa lagi? Di situ kapal asing lewat enggak tempat kita? Mereka bayar enggak? Bayar pajak enggak mereka lewat? Bayar secara logika aja dulu. Berarti itu merupakan keuntungan bagi Indonesia. Makanya itulah gunanya laut kita. Laut kita lebih luas daripada daratan. Jadi kapal-kapal asing yang lewat juga memberikan bayar pajak sama kita sehingga kita bisa kaya. Sebenarnya kalau orangnya mengelola itu bagus ya. Oke, tutuplah anakku, udah bagus presentasinya, suka ibu. Oke, terima kasih. Kami sudah presentasi di depan. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga memberi pertanyaan. Sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih. Berikan aplaus, anakku. Oke, bagus.